selanjutnya akan diterangkan oleh Kanjeng Pandito Ratu Kang Mas Gus Fuad. Jadi itu tadi ya, Kiai Mat kan berharap agar bertobat gitu ya. Iya. Tapi apakah setan tuh bisa bertobat? Nggak gini ya. Jadi kalau soal makam itu kira-kira kan kalau direkonstruksi itu begini. Misalnya saya berwirid atau saya suluk atau saya tidur, kemudian entah mimpi, entah di alam jaga, kemudian saya menerima bisikan. Di situ ada makam waliullah si Anu bin Fulan, marganya ini. Nah kemudian dilaksanakan, saya suruh santri saya untuk melaksanakan bisikan itu. Nah padahal kan berkali-kali saya sampaikan bahwa pengalaman batin, pengalaman spiritual itu kalau terkait dengan di luar diri sendiri si pelaku, itu harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Benarkah itu? Maka harus dicek. Kalau ternyata tidak, ya jangan dilaksanakan. Seandainya iya, ya minta persetujuan juga. Apalagi ini sudah tidak benar dan tidak minta persetujuan, akibatnya akan terjadi keributan. Dan jangan remehkan ini karena tensinya naik terus ini. Jadi ya kita sih berharap tidak terjadi seperti di Rohingya gitu. Tapi kalau trennya seperti ini tidak segera mereka itu taslim, menyerah, mengakui, kemungkinan untuk menjadi seperti Rohingya itu kok menurut hitung-hitungan kita kok besar. Jadi ini demi bangsa dan negara kita, demi kemanusiaan, kan kasihan juga. Kalau terus-menerus mereka melakukan kekeliruan, kesalahan, dan masih saja tidak mau taslim padahal semua bukti ilmiah sudah tersedia, tetapi justru mereka menjawab dengan provokasi, melepaskan anjing-anjing tukang menggonggong terus-menerus. Ya bukan Kiai Mat, bukan saya, bukan Tubagus Moki, bukan KRT Fakih, bukan yang lain. Yang ngamuk itu nanti publik. Survei kan membuktikan. Dulu waktu kita pertama kali duduk di sini kan saya sampaikan paling sedikit 60-75% kan. Semua survei membuktikan bahwa publik itu 60-75% itu hari ini tidak sekedar mendukung apa yang benar, tetapi sudah mulai marah. Nah ini menurut saya negara harus turun tangan. Kalau enggak itu pasti kisruh pasti. Bahkan tadi ngobrol-ngobrol sebelum Kiai Mat dan Tubagus Moki datang itu. Coba bisa kita minta tukang survei. Isu tentang ini, tentang pelurusan sejarah, tentang pemalsuan nasab, tentang pemalsuan kuburan, itu jauh lebih diperhatikan publik bahkan dibandingkan dengan isu Pilpres. Bayangkan. Pilpres itu kan hajatan paling besar untuk sebuah negara termasuk di Indonesia. Ini aja kalah kok isunya itu. Kalah dengan isu ini. Karena ini masalah benar salah dan tidak bisa abu-abu. Yang lembut dan yang kasar ya sama aja. Bagi saya sama saja. Bedanya itu mau ngakui enggak kalau mereka keliru, mau ngakui enggak mereka bukan keturunan Nabi. Mau ngakui enggak bahwa DNA mereka memang berhaplo G Yahudi, Khazar. Kalau enggak, ya kita sudah memperingatkan lah. Makanya saya alhamdulillah bukan ketum laskar lagi. Saya di mana-mana cuma menjadi penasehat. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak bertanggung jawab lagi. Pola yang di Palestina itu sama. Di dalam majalah Middle East Monitor, orang-orang Yahudi sekarang di Yerusalem yang menguasai Palestina itu untuk menancapkan dan memantapkan bahwa mereka itu legal tinggal di Palestina. Itu tahun 2022 kemarin, 2022, sekarang baru 2023, 1 tahun kemarin, itu membuat sekitar 100 makam yang dikesankan makam tua. Untuk apa? Orang Yahudi di Palestina
membuat 300 makam yang dikesankan makam tua agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah, tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Jadi mungkin bikinnya malam, kemudian siang-siang orang tidak terlalu memperhatikan, lama-kelamaan kemudian diklaim bahwa makam ini adalah makam leluhur kami sekian ratus tahun yang lalu. Dan ini sudah menjadi perhatian dari para pemikir-pemikir, para sejarawan di Palestina, bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Khazari juga. Karena perlu diketahui Yahudi yang hari ini ada di Israel itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Khazari yang sama berhaplogrup G juga. Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola atau pemalsuan makam yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama dengan haplograf yang sama. Dan ada beberapa tulisan dari KRT Maki tentang bagaimana algoritma dari sejarah orang-orang yang berhaplogrup G ini dalam dunia dari mulai ratusan tahun yang silam sampai hari ini itu ya ininya algoritmanya hampir sama. Maka ini bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hari ini mungkin pemerintah belum perlu turun tangan, mungkin karena lagi sibuk pilpres. Uyang juga memikirkan bagaimana keamanan pilpres. Minimal bangsa Indonesia sekarang dengan adanya isu nasab yang kemudian sekarang mulai juga dari isu nasab ini mempunyai irisan-irisan dengan sejarah, irisan-irisan dengan adanya makam-makam palsu. Maka ini harus mulai cilok kanan, cilok kiri. Apakah ada kejadian semacam di Ngayogyakarta, Hadiningrat, makam-makam yang diklaim atau makam-makam yang baru diadakan seperti di Semarang, di Jogja, di Solo, ini yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau ada, segera untuk diteliti. Kemudian ditanyakan apa motif orang-orang yang bikin makam itu, siapa dia. Kalau misalnya dia hanya mencantumkan nama bangsa Indonesia, Mbah Jabrik misalnya, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah namanya ini nama orang-orang luar dari bangsa Indonesia, dari anak-anak atau dari suku-suku Nusantara sendiri, maka ini dikhawatirkan sengaja pola ini dilakukan untuk mengkaburkan sejarah di masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini akan menjadi begitu gelap untuk difahami hakikat kebenarannya oleh para anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau perlu langsung dibongkar apabila ada makam-makam yang tidak jelas juntrungnya, siapa dia, kesejarahannya bagaimana. Kok dulunya enggak ada, sekarang kok ada. Dulunya orang situ enggak mengenal, kok sekarang tokohnya itu ditokohkan, atau sosoknya itu yang dulu tidak ada, kemudian dibentuk nilai-nilai kesejarahannya. Ini sangat berbahaya sekali.